Selamat pagi saudara-saudari semua. Dengan gembira hari ini saya berbagi 1 Korintus pasal 2 yang disampaikan oleh Pastor Kim. Dan di Hong Kong hari ini banyak hal yang terjadi. Dan hari ini adalah hari untuk kelulusan naik di universitas. Mungkin jam 9 para pemuda sudah tahu situasi mereka untuk masuk ke universitas perguruan tinggi. Dan juga gereja kita hari ini mengadakan KKR hari yang pertama, Gentiles Gathering, dan saya melihat banyak hal yang kerjakan di gereja kita. Terlebih lagi ada hubungan dengan para pemuda dan bagi anak-anak muda. Kebangkitan rohani ini ada bagian bagi setiap orang. Dan apa hubungannya dengan kitab Korintus? Pada saat saya mempersiapkan 1 Korintus ini, saya menemukan bahwa kota Korintus seperti Hong Kong dan aja kemudian seperti di dunia ini, kota-kota yang besar, ada kuasa, kaya, berkuasa, di mana mereka berkata, aku datang dari Korintus. Maka orang berkata, wah hebat. Dan Korintus sangatlah megah dan kaya. Semua juga pada iri. Tetapi Paulus menulis bagi jemaat di Korintus dan berkata kepada kita, dan banyak orang ingin sukses, ingin kaya. Ini adalah hikmat dari dunia. Dan hari ini Paulus mengatakan hikmat rohani, hikmat atau Sofia ini muncul 6 kali di pasal yang kedua ini. Jadi Paulus dipenuhi dengan hikmat orang Korintus yang ingin kaya, ingin sukses untuk menulis surat ini. Dan kalau kamu bayangkan kalau hari ini Paulus menulis surat untuk Hong Kong, bagi Tokyo, bagi Paris, bagi New York, atau negara kota-kota besar di Asia, mungkin temanya tak ada bedanya dengan surat Korintus, sebab apa yang dikejar di dunia ini hampir sama dengan orang-orang di Korintus. Dan saya memberikan sedikit latar belakang. Dengan latar belakang kita membaca kitab Korintus lebih merasakan. Terlebih dahulu saya perlihatkan peta. Korintus, dia di Yunani, di Yunani tengah. Di situ ada celah. Di sini ada kapal hendak melewati pesisir ini kalau harus pergi ke Italia. Orang-orang tidak akan berputar melewati Yunani, tetapi mereka langsung menyeberang dari tengah. Jadi Korintus adalah negara pelabuhan, banyak di situ pelabuhan untuk berlabuh maka di situ banyak hotel atau restoran. Jadi mereka dermaga untuk transport sangatlah berkembang. Dan bagi Korintus berbeda dengan 7 gereja yang lain. Korintus adalah kota yang besar. Kalau kamu ke Yunani, kamu bisa pergi ke Korintus. Dan jadi Korintus di Turki, di tengah antara Turki atau seperti Hong Kong. Jadi Korintus kotanya sangat indah. Ini Korintus yang sekarang. Dan kamu melihat di situ ada yaitu jurus pelabuhan
Di situ ada jalur. Jadi Korintus adalah satu tempat dengan transport air yang maju. Ini adalah pusat dari zaman Paulus. Korintus pusat ini adalah jalan besar, dan hari ini kalau kamu ke Korintus tempat Korintus kuno, kamu bisa berada di tempat ini, yaitu bekas jejak Paulus, Timotius, dan Titus. Dan Korintus adalah yaitu dari koloni Roma. Kita tahu bahwa dari alat-alat elektronik dari Roma sangat maju, bagi itu para militernya. Dan di pusat kota ada apa? Hampir sama dengan kota-kota di Roma. Di Roma juga banyak akan menyembah dewa-dewa. Ini adalah kuil Apollo. Ada banyak orang menyembah Apollo, dan di kota Apollo di sebelahnya juga ada kuil di situ. Ini kuil untuk menyembah manusia, yaitu pemerintahan Kaisar Roma yang kedua, adiknya Octavia. Ini tempat kuil menyembah dari keturunan raja. Di sini kamu bisa memilih, kamu bisa menyembah Allah, di sini kamu menyembah. Kalau kamu ingin menyembah manusia, di samping bisa menyembah. Dan pemerintahan ada di tengah-tengah kota. Dan Korintus dia setara juga, di situ punya sumber air. Di sini kamu melihat seperti kolam renang, tetapi itu tempat penampungan air. Dan di dalam kota Korintus memiliki kebun anggur yang luas dan sangat indah. Dan kebun anggur satu hasil pertanian yang sangat mahal, satu-satunya, dan juga bisa menghasilkan anggur yang bisa dijual untuk minuman anggur. Seperti di zaman 600 atau 30 tahun yang lalu seperti kota Shanghai. Kalau kamu ingin kaya, kamu ingin sukses di Korintus, dimanapun kamu punya kesempatan, kita lihat di jalan ini, asal kamu di sini untuk berdagang, berniaga, atau kamu mengenal para pejabat tinggi pemerintah, kamu punya kesempatan naik jabatan. Banyak orang di Korintus mereka menjadi kaya. Kamu di Museum Korintus ada tugu-tugu, di situ terukir itu nama siapa-siapa yang dulu menjadi orang yang terhormat, orang yang terkenal. Jadi tanda dari Korintus merujuk pada hikmat duniawi menghasilkan, bisa menolongmu, dan hikmat dunia bisa membawa keuntungan yang banyak bagimu. Dan banyak orang karena ingin hikmat dunia datang ke Korintus, dan Paulus dia dulu ke Korintus, di situ mendirikan gereja. Dan kini pun kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, hikmat duniawi adakah yang memberikan keuntungan bagimu? Cara pandanganmu terhadap uang atau kesuksesan, atau untuk naik kedudukan, memiliki jabatan, baik pekerjaan atau pendidikan. Kamu banyak melihat orang di masyarakat, mereka sangat berhasil. Mereka pun tidak percaya kepada Tuhan. Yang mereka miliki adalah hikmat dunia. Dan dalam kehidupan mereka atau keberhasilan mereka memberitahukan kita itu bisa untuk dipakai. Tapi di 1 Korintus pasal 2 memberitahukan kepada kita jangan iri akan hal ini. Kita harus tahu bahwa hikmat sejati itu datang dari Allah. Jadi surat ini bukan ditulis untuk orang kuno tahu, tetapi
ditulis bagi setiap orang yang hidup di kota-kota yang besar atau di kota internasional, yang bagi orang-orang dunia tahu. Dengan tema saya beritahukan, hai orang-orang Korintus, hendaklah kamu memperoleh hikmat surgawi. Ini juga memberitahukan kepada kita di sini ayat 1 sampai dengan 5 untuk poin pertama. Hikmat itu ayat 1 sampai dengan 5. Ini terusan dari pasal yang ke-1. Pasal pertama, Paulus mengajar jemaat Korintus untuk jangan membuat perpecahan berapa golongan ini, seperti golongan Pastor Joshua, golongan Pastor Jason, atau golongan Pastor Hokit. Seperti yang kita katakan, aku adalah golongan Paulus, golongan Apollo, golongan Kefas. Ini adalah tradisi di Korintus bahwa mereka ingin kaya. Saya mengikuti dia. Cara orang ini berdagang, maka saya akan cepat kaya. Dan para pejabat ini, apa yang dia punya pengetahuan, apa yang ia katakan, maka aku memperoleh, maka aku akan sukses. Kata-kata yang hikmat atau hikmat dalam mengelola kekayaan, bagaimana mempersiapkan hidup. Jadi mereka di gereja membuat golongan-golongan dan merasa hikmatku lebih baik dari hikmat darimu. Saya mengikuti pendeta ini, hikmat saya lebih baik, lebih kuat daripadamu. Tapi di sini Paulus memberitahukan bahwa hikmat orang-orang ini semuanya akan tiada di bawah kuasa Kristus. Jadi Paulus tidak menggunakan kata-kata yang terkenal untuk menerangkan kuasa Kristus. Sebab Paulus tahu bahwa orang Yunani sangat suka mendengar hikmat. Hikmat mereka didatangi dari perdebatan mereka raih. Dan orang Yahudi sangat ingin melihat mujizat. Kamu berkata kamu Mesias, perlihatkanlah mujizat itu untuk aku lihat. Jadi di pasal yang kedua ayat 1 dikatakan, demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku takut untuk memberitahukan dengan cara dunia, kamu akan mengira aku untuk mempromokan hikmat yang lain. Ayat 4 diulangi kembali bahwa baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi keyakinan akan kekuatan roh. Ayat kelima dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jemaat Korintus yang dikatakan kepercayaan mereka telah bercampur baur dengan pandangan dunia dan harga-harga dunia, maka sehingga ini membuatkan gereja menjadi terpecah menjadi golongan-golongan, dan mereka apa yang mereka bicarakan juga berbeda-beda. Dan Paulus mengajarkan kepada mereka bahwa kepercayaan kita bukan mendengar hikmat atau pengajaran apapun, tetapi itu dengan yaitu kekuatan Allah, yaitu dan juga akan kekuatan Roh Kudus. Itu bergantung pada kekuatan Allah. Jadi di sini dalam kepercayaan bisa mengubah hidupmu, dan Paulus memberitahukan kepada kita bahwa kita mengalami Allah bukan untuk mendapatkan keuntungan atau kebaikan atau jurus atau cara. Tetapi kamu harus bertanya kepadamu, adakah Roh Kudus bekerja di dalammu? Adakah kamu mengalami kuasa Roh Kudus? Dan apa yang kita percaya bukan apa yang kita dengar, tetapi kita mengalami Allah. Dan kuasa
Ini yang akan dikatakan Paulus sebagai poin yang utama. Kita melihat hikmat surgawi ini melebihi dari hikmat duniawi, tetapi kita harus mengalami kekuatan Allah. Adakah kamu mengalami Allah berbicara kepadamu dalam hidupmu? Pernahkah kamu mengalami mukjizat? Adakah kamu mendengar Roh Kudus berbicara denganmu? Ini jalan yang benar. Kalau berbuat demikian, maka aku menegurmu. Berbaliklah untuk bertobat. Satu gereja yang sehat akan dipenuhi dengan orang-orang yang bertobat, dipenuhi orang-orang yang dengan kerinduan, dan semua ini bukan timbul dari kita mengenal akan hikmat, tetapi ini semua dituntunan dari Roh Kudus, bukan satu mujizat dalam kesembuhan, tetapi yang kita katakan yaitu perubahan dalam hidup kita. Paulus berbicara kepada orang jemaat Korintus, kamu berkata, saya ikut siapa-siapa, tapi adakah kamu mengalami kekuatan Allah? Jurus manusia tidak bisa menolongmu, tetapi Roh Kudus dia sanggup menolongmu. Kemudian ayat 6 sampai dengan 16, Paulus menerangkan apa itu kuasa dari Roh Kudus. Ayat 6 sampai 16 dengan tema yang kecil saya kasih. Hikmat duniawi vs hikmat yang tersembunyi. vs yaitu saling berlawan. Paulus di situ mulai membicarakan kita jangan mendengar hikmat dunia. Terus apa yang harus kita lakukan? Terlebih dahulu ia berkata dengan 6 sampai dengan 9. Di situ dikatakan bahwa hikmat yang dari Allah itu diremehkan, dan juga hikmat dari Allah itu tersembunyi dan rahasia. Tapi hikmat dunia itu bisa kenal. Ayat 6 dikatakan, sesungguh demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari pengusaha-pengusaha dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Hikmat berbeda dengan dunia. Hikmat Korintus apakah itu? Saya pikir banyak dengan negara yang besar-besar, yaitu punya keberhasilan. Dan apa yang saya kerjakan itu menghasilkan. Saya menanam modal, saya harus tahu bagaimana mendapatkan untung. Dan rencana saya dalam tangan saya, dalam kendali saya. Ini adalah hikmat Korintus bersamaan waktu juga hikmat Hong Kong yang sekarang. Atau harga dunia, semua pendapat, semua orang setuju, dan ini menuju pada keuntungan diri sendiri, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, ya, dan juga untuk melayani diri sendiri. Tetapi apa yang dikatakan Paulus, hikmat Allah itu tersembunyi. Ayat ke-7 dikatakan bahwa rahasia Allah itu rahasia Allah yaitu supernatural. Bahkan orang-orang dunia yang berhasil mereka tidak tahu. Bahkan mereka berkata mereka merasa sangatlah tepat, bahkan sudah sangat sukses, lihai. Mengandalkan hikmat sendiri bisa menghasilkan banyak uang dan bisa punya kedudukan. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Sebab ayat ke-8 dikatakan kalau mereka mengenal maka mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Tapi di ayat 9 dikatakan bahwa hikmat ini diberikan kepada mereka yang mengasihi Allah. Rupanya orang yang dipilih Allah, dia punya seperti mesin untuk membedakan. Dia bisa membedakan ini hikmat dunia. Tidak ada orang yang mengajar, tetapi dia bisa mempertimbangkan akan hal
itu. Tetapi Allah memilih orang gereja. Hikmat ini disediakan bagi kita setiap orang. Seperti ayat 9 dikatakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga dan yang tak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di ayat ini dalam kitab suci tidak ada tertulis. Kitab asli tertulis ada tertulis, seperti ada tertulis. Bukan di kitab dalam kitab suci, sebab di Perjanjian Lama tidak didapati ayat ini, tetapi di kitab Yesaya hampir sama artinya dengan ini. Jadi Paulus dari Perjanjian Lama ditambah dari petunjuk Roh Kudus demikian menyatakannya, dan di sini dikatakan bahwa waktu kita merangkul menanggapi Allah, maka Allah akan memberi kita jalan dan hikmat untuk kita tahu. Dulu saya sebagai guru sekolah menengah, pada masa itu saya baru selesai, baru habis tamat sekolah, masih sangat muda. Dan pada waktu itu di sekolah datang seorang guru yang usianya sekitar lebih tua 10 tahunan dari saya. Dia banyak sekali prestasi, tamatan atau ijazah. Bahkan dia datang di sekolah saya langsung menjadi wali sekolah, dan orang merasa dia sangatlah hebat. Dia juga bisa untuk berpakaian, penampilan juga sangat baik. Suatu hari saya makan siang bersama dia, dan waktu kami duduk dan melihat saya begitu muda, dan saya di situ bertanya kepadanya, menjadi guru apa yang terpenting? Saya bertanya. Kemudian dia menjawab aku, awal berapa tahun kamu harus bekerja, setelah kamu bekerja berapa tahun kamu segera untuk pindah sekolah. Kalau kamu ingin menaik pangkat, kamu harus pindah sekolah. Kamu lihat di mana sekolah yang gajinya lebih besar, dan kamu bisa menggunakan jabatan kamu di sekolah ini menulis surat ke sekolah yang lain, kemudian maka kamu akan naik pangkat. Pada saat itu saya berpikir, kamu pasti dengan cara demikian kamu mengalami, dan sebab saya merasa dia sangat sukses. Tapi di dalam hati saya tidak. Saya memang untuk jabatan atau uang saya perlu, tapi bagi saya waktu itu saya menjadi guru untuk Yesus. Saya membawa Injil di sekolahan. Saya merasa dia yang perbincangannya sangat aneh. Setengah tahun kemudian ia diterminate sebab ia melakukan hal yang tidak baik. Pada saat itu saya belum datang ke gereja 611. Tapi saya tahu ini bukan hikmat yang diberikan Allah kepada saya dan bukan hal yang saya mau. Jadi saya terus di sekolah, saya bekerja 12 tahun dan saya tidak ganti sekolah sebab saya tahu bahwa Allah ingin saya di sekolah ini untuk melayani. Dan saat itu saya bisa Allah memberi saya kan membedakan apa hikmat dunia. Seperti juga di ayat 16 dikatakan oleh Paulus, hikmat yang tersembunyi kamu boleh memperolehnya, sebab kamu mengandalkan Roh Kudus kamu bisa memiliki. Seperti ini dinyatakan oleh Roh Kudus. Sebab di ayat 10 di situ Roh Kudus menyelidik segala sesuatu, bukan hal. Ayat 11 dikatakan, kalau kamu tahu perkara, kamu harus tahu roh yang diam pada manusia itu. Dia tentu pasti tahu apa yang terjadi pada orang tersebut. Hari ini Atim suka atau tidak suka, roh saya pasti tahu. Bersamaan juga
Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau kamu hendak mengenal, kamu haruslah mengenal roh Allah, dan kamu harus bertanya apa yang terjadi. Dan juga dalam saya mendengar kitab hari ini, apa hubungan dengan saya, dan kamu beritahukan aku bagaimana berdoa berkenan bagi Allah. Dan Paulus memberitahukan kepada kita, kalau kamu ingin mengenal Allah, haruslah kamu mengenal Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu menyelidiki segala hal dan rahasia yang tersembunyi, yang tidak diketahui yang tidak dapat diselidiki. Dan saya tidak tahu apa yang seperti ayat ini terlalu dalam, saya tidak dapat menafsirkannya. Berdoa sulit, saya sulit untuk masuk. Ada kalanya ada orang yang tidak bisa mendengar Allah. Mendengar hadirat Allah satu hal yang sangat meresahkan, tetapi Roh Kudus mendorong kita setiap orang. Roh Kudus menyelidiki segala hal, segala sesuatunya. Kalau kita menjadi sahabat dengan Roh Kudus, maka kita menjadi manusia rohani. Seorang yang mengenal Roh Kudus akan bagaimana ayat 16 dikatakan, manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Yaitu waktu kita mengenal Roh Kudus, kita menggunakan konsep melakukan sesuatu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus dia menilai segala sesuatunya, menilai atau meneliti atau mengoreksi, sehingga kita bisa mengenal apa pekerjaan Allah. Ini sangat penting. Terlebih lagi saya harus memberi dorongan kepada kalian, keadaan dalam hidupmu. Kita bertanya kepada Allah dalam perkara atau situasi sekarang, apakah kehendakmu? Apakah kehendak Allah? Terlebih lagi di tengah kita masih dalam kesulitan atau hubungan yang tidak kamu mengerti, baik itu keuangan, rumah tangga, atau hubungan, timbul hikmat dunia seperti orang-orang di kota Korintus. Kesulitan rumah tangga, kamu lihatlah buku ini. Kamu punya emosi atau depresi, kamu lihat buku-buku ini bisa menolongmu. Tetapi hari ini Paulus memberitahukan kepada kita, kamu harus mengenal Roh Kudus. Kamu harus bertanya kepada Roh Kudus, mengapa saya bisa emosi? Mengapa saya selalu tidak berhasil baik sekolah maupun dalam cinta kasih? Kita harus melihat pandangan Allah, baik berhasil atau tidak berhasil. Sebab Allah dia meneliti dalam segala hal, baik berhasil atau gagal, suka atau duka. Allah pasti punya kehendaknya. Pada saat kamu mencari Allah, kamu tidak akan dipengaruhi oleh dunia yang membuatmu menderita. Saya tidak dapat meraih ini, saya tidak percaya diri, saya merasa gagal, saya tidak mendapatkan hubungan ini, saya merasa saya tidak berharga. Ini situasi orang Korintus, bahan penjara mereka. Tapi Paulus berkata kita harus memiliki hikmat rohani yang dapat menilai segala sesuatu. Ini bukan, yaitu kamu tahu akan kehendak Allah. Kamu bisa berjalan dalam kehendak Allah. Bisa mulai dari takdirmu, apa yang Allah siapkan bagimu. Kamu bisa hidup sukacita dan bebas. Ini adalah kehendak Allah kepada Korintus. Demikian juga dunia sekarang banyak sekali hikmat atau pengetahuan, dan saya menggunakan kesimpulan dengan salah satu anggota komsel saya yaitu dalam komsel saya dia punya kadang
bisa depresi, dia membaca buku merasa mendapatkan bantuan. Di situ buku itu mengatakan mengapa orang bisa kecewa dan depresi. Dari setara ilmuwan, orang bisa mempunyai pikiran negatif. Setelah dia membaca, dia merasa terhibur. Dan dia juga berbagi di dalam grup kami, tapi Roh Kudus memberitahukan saya harus menanggapi orang ini, sebab saya merasa apa yang disampaikan dalam buku ini secara penalaran atau dan sejarah yang diterangkan itu tidak ada Allah atau kebenaran Allah. Kita harus perlu hikmat Allah, dan di grup banyak komunitas Allah berkata kita harus mempunyai hikmat dari Allah untuk mengerti Roh Kudus, mengenal sejarah. Dan dalam ini saya melihat bahwa kita meninggikan, kalau kamu tidak menyakiti orang lain, pekerjaan ini atau mempengaruhi orang lain, kamu bisa lakukan. Kamu seperti kamu disuntik mati atau di situ homoseks, itu tidak apa-apa, sebab suka. Pada saat manusia di situ meninggikan diri sendiri, maka kita seperti Korintus, maka kita tidak mendapatkan hikmat dari Allah. Gereja kita juga akan timbul banyak permasalahan, dan hari ini apa yang kita katakan, kebenaran Allah, kepercayaan ini, kita bukan hanya mencari hikmat, tetapi juga kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, sehingga dan juga gereja kita sangat berpegang pada Roh Kudus. Dan saya tahu KKR kita di hari ini adalah tuntunan yang bimbingan dari Roh Kudus. Dan hari ini kita katakan kebangkitan bagi rohani bagi anak pemuda, pohon kehidupan bagi generasi berikutnya. Ini adalah pewahyuan dari Roh Kudus. Saudara semua, adakah kerinduanmu terhadap hikmat duniawi, hikmat mencari kekayaan, atau mendapatkan jabatan, atau kamu merindukan hikmat surgawi, hikmat rohani? Kamu ingin seperti manusia rohani yang seperti dikatakan Paulus, sehingga membuat kita satu komunitas yang sehat, dan juga pandangan kita bukan seumur hidup, tetapi kita terkait dengan spirit natural, dan kita melihat apa yang Allah lihat. Kiranya kita berjalan di dalam jalan Allah, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.